قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah rahimakumullah, pada siang hari ini saya ingin mengajak diskusi pada ibu-ibu dengan bapak-bapak tentang silaturahim lebaran dan kritik pada ucapan-ucapan lebaran. Sudah terbayangkan yang kita kritik apa? Ucapan-ucapannya. Kenapa? Sebagai muslim, seyogyanya ucap, sikap, dan tindakan itu selalu berusaha yang bermanfaat. Jadi seorang muslim tidak sepantasnya bicara yang tidak ada manfaatnya. Maka kita harus mencari yang bermanfaat, termasuk juga dalam ucapan selamat lebaran, selamat Idul Fitri. Jika ucapan yang disampaikan kepada sesama muslim itu mengandung manfaat dan sangat berarti, maka akan bernilai ibadah, walaupun asalnya bukan ibadah. Tapi kalau ucapan, sikap atau tindakan itu memberi manfaat kepada pihak lain, baik ditinjau dari sudut syariah maupun ilmiah, maka akan bernilai ibadah. Sebaliknya, jika hanya berisi basa-basi dan tidak mengandung arti, maka akan sia-sia. Kan kadang-kadang kita juga kalau sebagai pimpinan acara mengatakan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu belum bersyukur kan? Itu baru marilah kita, baru mengajak. Marilah kita doakan. Itu baru mengajak berdoa, belum berdoa. Mohon ku abdi didoakeun. Tapi kapan didoakeunnya? Nah, itu kadang-kadang kita sudah mengucapkan tapi tidak mempunyai arti. Karena salah satu sifat orang mukmin yang baik adalah yang meninggalkan ucap, sikap, dan tindakan yang tidak berarti. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di antara sifat orang yang beriman, tadi yang diawali qad aflahal mu'minun, itu selanjutnya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu yang berpaling dari lagwun. Lagwun itu lago. Kadang-kadang gen jadi haknya, jadi laho, laha-loho, nggak ada maknanya, lahwun. Dan Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi sifat orang mukmin itu meninggalkan ucap, sikap, dan tindakan yang tidak bermanfaat, yang lago, yang lagwun. Sekarang kita lihat umpamanya ucapan yang pertama yang perlu kita kritik adalah ucapan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin yang tulisannya min al aidin wal faizin. Aid itu berasal dari kata ada yaudu, audan, artinya kembali. Ada yaudu audan, artinya kembali. Jadi minal aidin mempunyai arti termasuk yang kembali. Wal faizin, faizin berasal dari kata faza yafuzu faujan, yang berarti menang atau sukses. Jadi minal aidin wal faizin mempunyai arti semoga kita termasuk yang kembali dan termasuk yang meraih kemenangan.
al-aidin wal faizin. Karena itu berasal dari kata ada yaudu audan iadatan, yang kadang-kadang iadah itu berarti berziarah, berkunjung. Maka dalam bentuk jamak disebut al-aidin, kemudian karena pakai al-aidun, kemudian pakai min, maka menjadi minal aidin, yang dapat dimaknai kita termasuk yang kembali, atau semoga kita atau Anda termasuk yang kembali. Persoalannya kembali dari mana? Itu yang kita kritik. Kalau minal aidin kembali dari mana? Wal faizin meraih kemenangan, menang dari apa? Kalimat ini sudah populer sejak masa silam, yang belum diketahui sampai saat ini siapa yang pertama memopulerkan dan berasal dari mana. Jika ucapan ini diungkapkan pada istri sahabat di tahun 2 Hijriah, mungkin dapat dipahami dan dimengerti, karena pada bulan Ramadan saat itu terjadi perang Badar. Pada hari raya Idul Fitri, syuhada Badar kembali kepada keluarganya masing-masing dengan meraih kemenangan. Namun sampai saat ini belum ditemukan hadis yang menyatakan adanya ucapan tersebut disampaikan pada mereka pada saat itu. Nggak ditemukan hadis yang mengungkapkan bahwa istri Rasul atau istri para sahabat mengatakan minal aidin wal faizin. Andaikan minal aidin wal faizin itu diucapkan pada tahun kedua Hijriah, meureun pas gitu. Kenapa minal aidin? Selamat, Anda termasuk orang yang kembali ke rumah, ke keluarga, wal faizin, dan meraih kemenangan dari perang Badar. Nah, sekarang tidak ada perang Badar dan menang juga dari naon. Nah, lalu apa artinya minal aidin wal faizin? Bukankah tahun ini tidak ada peperangan di bulan Ramadan? Kalau disampaikan ketika mudik pulang kampung, mungkin selamat kembali ke kampung, tetapi meraih menang dari perang apa? Perang mudik. Pan teu perang mudik. Macet kan teu perang. Enggak perang itu. Perang itu ada yang dihancurkan, ada yang diperangi. Sekarang yang diperangi ada yang dibunuh. Itu yang namanya perang. Ada yang dibunuh. Qatala yuqatilu muqatalatan, itu ada yang dibunuh, itu namanya perang. Makanya tidak ada perang melawan hawa nafsu, itu nggak ada. Karena itu kan hadis dhaif. Memerangi hawa nafsu, karena hawa nafsu itu tidak perlu diperangi. Memangnya kita harus membunuh hawa nafsu? Kan enggak. Jangan, Bu, hawa nafsu jangan dibunuh. Lamun hawa nafsu dibunuh, mati eueuh nafsu. Kabiri sarua. Teu boga nafsu, bahaya. Nah, itu mohon minal aidin wal faizin. Perlu kita kritik. Kedua, sekarang mohon maaf lahir dan batin. Memang saling memaafkan, tapi kalau di dalam Al-Quran sebetulnya bukan saling minta maaf. Kalau dalam surat Ali Imran 134 ini mah, tapi memberi maaf. Memang itu diperintah oleh Al-Quran, karena salah satu sifat orang mukmin muttaqin alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang mukmin yang bertakwa itu adalah yang menginfakkan sebagian harta, baik di dalam keleluasaan maupun dalam kesempitan, menahan amarah dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang muhsin.
Persoalannya kan sekarang dilembagakan bahwa minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bahkan seperti terjemahnya mohon maaf lahir dan batin itu. Yang jadi persoalan apa? Jika mohon maaf itu dilembagakan pasca ibadah Ramadan, menimbulkan pertanyaan, apakah selama Ramadan itu banyak melakukan kesalahan kepada sesama manusia sehingga waktu Idul Fitri kita mohon maaf? Kan gitu. Ya jawabannya tadi kan mohon maaf teh belum tentu tidak mesti kita berbuat salah. Nyari tiap Idul Fitri mohon maaf berarti kan seakan menuduh bulan Ramadan teh loba dosa gitu. Padahal kan di bulan Ramadan itu bukan perbuatan dosa, tapi banyak ibadah. Kenapa so? Bukankah selama Ramadan itu banyak amal ibadah, baik yang sifatnya ritual seperti saum, tilawah Al-Quran, taraweh, serta ibadah sosial seperti banyak memberi bantuan pada sesama. Lalu mengapa menjadi upacara permaafan pasca Idul Fitri? Sehingga mohon maaf lahir dan batin. Ucapan berikutnya, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Bahkan saya masih sampai sekarang juga masih sering mendengarkan pada para khotib Jumat di bulan Syawal maupun Idul Fitri. Idul Fitri kita kembali kepada fitrah. Kita kembali kepada kesucian. Bahkan di sini ada spanduk, selamat Idul Fitri 1437 Hijriah, kembalilah ke dalam kesucian sejati di hari raya, di hari yang penuh kemenangan. Ini juga bahasanya rancu menurut saya. Kembali kepada suci ketika menang. Kumaha susunanana? Ada juga yang kembali pada fitrah atau kembali kepada kesucian. Ucapan tersebut mungkin memahami bahwa perkataan id berasal dari kata ada ya'udu, berarti kembali, dan fitri mempunyai arti sama dengan fitrah. Padahal id sama sekali tidak ada kaitannya bermakna kembali. Kalau kembali mah ada ya'udu, audan, iadatan. Itu artinya kembali. Kalau id mah itu isim jamid. Tidak ada, bukan kata jadian, tapi kata asal, jamaknya a'yad. Kalau id diambil dari kata ada ya'udu, itu seperti kola yakulu, kila tapi ida, tidak boleh idu, kudu idal fitru. Kalau kembali kepada fitrah, bahasa Arabnya idal fitratu, bukan idul fitri. Kalau idu mah isim jamid. Maka id itu jamaknya a'yad, berartinya hari raya. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, qala Isa ibnu Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayah minka warzuqna wa anta khairur razikin. Di situ id artinya hari raya, bukan kembali. Jadi terjemahnya Isa berdoa, ya Allah turunkan kepada kami hidangan dari langit supaya kami berhari raya, bukan supaya kami kembali. Jadi kembali pada fitrah, kembali kepada kesucian, dari mana asalnya. Terus juga
bukan Idul Fitroh, tapi Idul Fitri. Fitroh dengan fitri beda. Kalau fitri itu berasal dari kata fatoro yafturu, fitrun futur, artinya buka atau makan pagi. Jadi Idul Fitri artinya hari raya berbuka, hari raya makan pagi, tidak ada kaitan dengan kembali kepada fitroh. Makanya zakat juga kalau Bapak dan Ibu baca di dalam hadis tidak ada zakat fitrah, nggak ada. Yang ada zakatul fitri, farodo Rasulullah SAW zakatal fitri atau sodakotal fitri. Kalau zakat fitroh apa artinya? Zakat itu artinya bersih, fitroh itu bersih. Kok bersih? Membersihkan yang bersih. Tapi kalau zakatul fitri artinya zakat membersihkan jiwa karena berbuka. Zakat itu artinya pembersihan, penyucian atau pengembangan. Penyucian apa? Menyucikan jiwa. Zakat bukan menyucikan harta. Makanya di dalam Al-Quran, khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakkihim. Kalau zakat membersihkan harta, kalimatnya bukan tuzakkihim, tutohiruhum wa tuzakkihim, tutohiruha wa tuzakkiha. Mantap, mengkaji Al-Quran kudu belajar ilmu bahasa teh eta. Kene saeutik Bu. Jadi tuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Him menyucikan individu, jiwa manusia, zakat itu. Bukan menyucikan harta. Jadi kalau harta kotor mah tetep kotor. Ku zakat ge da zakat mah rek dibersih rek dikaluarkeun rek henteu tetep milik batur. Kalau ingin membersihkan harta mah dari infak tatawu yang sunat-sunat. Makanya kalau Bapak dan Ibu ngan ukur zakat wungkul masih kumed. Belum dermawan. Tua anu ngabagi-bagi zakat 20.000 saamplop. Ngabudalkeun 10.000 orang. Itu mah zakat. Ya eta mah pembersihkan jiwa dia. Belum jadi dermawan kalau ngan ukur infak wungkul mah. Kalau yang namanya jadi dermawan selain zakat juga infak tatawu, sedekah yang sunat selain zakat. Ya kalau Bapak dan Ibu ngan ukur zakat fitri wungkul gitu kamari masih kena kumet gitu. Saya mah membersihkan jiwa dari berbuka. Zakatul fitri bukan zakat fitrah. Sodakotul fitri. Karena fitri dengan fitrah itu berbeda. Jadi Idul Fitri artinya apa? Hari raya berbuka. Jadi di dalam ayat tersebut hidangan yang diminta oleh Nabi Isa adalah untuk dijadikan konsumsi berhari raya. Tidak tersirat di dalamnya makna hari kembali. Sedangkan perkataan fitri, Idul Fitri jelas tidak sama maknanya dengan perkataan fitrah. Perkataan fitri dalam berbagai kamus manapun, kamus bahasa Arab, itu mengandung arti berbuka atau futur, makan pagi. Itulah sebabnya Rasul tidak pernah pergi ke tempat sholat Idul Fitri kecuali setelah makan pagi. Jadi sebagai merayakan Idul Fitri. Karena Rasulullah SAW la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarot. Rasul tidak pergi pada hari fitri, Idul Fitri, kecuali setelah makan beberapa butir korma. Itulah pula salah satu maknanya mengapa pada Idul Fitri diharamkan saum, karena merupakan hari raya berbuka.
Zakat pasca Ramadan juga dalam berbagai hadis disebut zakatul fitri atau sodakotal fitri, yang berarti zakat berbuka dari saum atau sodakoh karena berbuka. Tidak ditemukan dalam hadis istilah zakat fitrah atau sodakoh fitrah. Jadi terlanjur di Indonesia salah bahasa yang perlu dikritik. Minimal orang ulah pipiluan salah kapayuna. Jadi id itu jamaknya a'yad ya. Jamaknya a'yad. Sekarang ada juga kullu amin wa antum bi khairin. Nah, ini juga saya ambil dari spanduk. Kullu amin wa antum bi khairin. Yang menampilkan selamat Idul Fitri dengan kullu amin wa antum bi khairin. Setiap tahun Anda semua dalam keadaan baik. Ucapan semacam ini mungkin agak cocok disampaikan dalam pergantian tahun. Ya, pantas gitu. Kullu amin wa antum bi khairin gitu. Atau pergantian tahun Muharram ya. Semoga setiap tahun kita dengan baik kaitan dengan Idul Fitri naon kullu amin wa antum bi khairin. Jadi jika disampaikan pada waktu Idul Fitri nampaknya tidak berkaitan sama sekali. Namun yang jelas tidak ada ucapan khusus yang disampaikan pada pergantian tahun juga. Nggak ada. Bahkan tidak ditemukan hadis apalagi ayat asar sahabat yang merayakan pergantian tahun, baik tahun Hijriah maupun tahun Masehi. Saya koreksi lagi, tahun Hijriah bukan tahun Islam. Udah kita bahas pada waktu yang lalu. Saya kritik yang mengatakan tahun baru Islam. Kalau tahun baru Islam bukan 1437 sekarang teh. Ya ada eta mah hijrah 1437 mah. Lamun tahun baru Islam mah kudu sejak zaman Nabi Adam. Dan Nabi Adam ge Islam. Nama Islam disebut Muslim zaman Nabi Ibrahim. Agama ini disebut Islam sejak zaman Nabi Nuh. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan ana awwalul muslimin. Aku yang pertama kali menobatkan Muslim. Dan di dalam Al-Quran juga di surat Al-Anbiya dikatakan sama Muslim. Nabi Ibrahim itulah yang paling pertama menamakan diri sebagai Muslim. Jadi kalau tahun baru Islam, tahun Islam kuduna dihitung sejak zaman Nabi Adam atau zaman Nabi Nuh karena nama Islam, atau zaman Nabi Ibrahim di tahun seberapa. Tapi anehna teh 1437 H. Henteu. Tapi tahun baru Islam disebutna. Jadi memang umat Islam Indonesia teh kudu loba mikir. Ulah pikiraneun. Kudu loba mikir. Kemudian Id Mubarak, ada juga ini spanduk yang Id Mubarak pakai bunga. Ini minta barokah dengan hari raya. Menurut saya masih mendingan, semoga hari raya ini mendapat barokah dibanding dengan minal aidin wal faizin. Secara bahasa masih dimengerti gitu. Secara bahasa Id Mubarak, semoga hari raya ini mengandung berkah. Atau Happy Id, atau Idukum Sa'id, hari rayamu berbahagia. Atau bahasa Sunda selamat lebaran. Lebaran teh berasal dari kata lubaran. Lubaran itu artinya bubar. Bubar. Jadi terjemah dari berbuka memang lebaran, bubaran. Id Mubarak atau Idukum Sa'id, atau ucapan hari lebaran. Nah, nampaknya kalimat ini masih menurut saya masih mendingan. Walaupun saya katakan itu juga tidak mengandung arti apa-apa selamat lebaran mah. Atau
hari raya Id bahagia. Ngelujeng boboran. Masih mendingan tibatan minal aidin wal faizin mah yang tidak ada kaitan. Ada Happy Eid, ada Idun Said. Tapi Idun Said teh dilanjutkan dengan mohon maaf lahir batin. Jadi Lebaran bahagia, mohon maaf lahir batin, itu nyambung ini. Ada lagi ini, sekarang masih terpampang tuh di jalan, ya jalan Ujung Berung kan. Wastu Kencana ada, Gatot Subroto masih ada, Buah Batu ada. Turut berduka cita atas kehadirannya berakhirnya Ramadan 1437 Hijriah. Tapi aneh nate dihanap happy. Di sininya turut berduka cita, di sininya happy. Soke logika. Turut berduka cita, tapi saya happy. Tapi dah buktina iya ku abdi dipotret ya. Sepandukna. Ya, seri disebut cerik. Henteu dah happy, disebut happy, henteu dah berduka cita. Jadi dari satu segi berduka, satu segi lain bahagia. Tengah-tengah henteu jadi leuheung ai tengah-tengah mah antara duka dan suka. Ya mah duka henteu, suka henteu. Tapi yang jelas di dalam Al-Qur'an diperintahkan surat Al-Baqarah 184 dengan berakhirnya Ramadan walituk milul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan atau hitungan, walitukabbirullah ala ma hadakum, bertakbir mengagungkan Allah sesuai dengan Allah beri petunjuk padamu, wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Bagaimana Pak, Bu, Idul Fitri disuruh bersyukur malah berduka. Hari yang namanya bersyukur mah bunga atau bahagia, bukan berduka cita. Jadi dengan ditinggalkan Ramadan kita itu harus bersyukur, tidak boleh berduka cita. Tapi kan cenah ada hadis yang mengatakan lamun umat mukmin tahu hikmah bulan Ramadan yang disunatkan jadi wajib, yang wajib yang dan seterusnya, latamanna, maka akan berangan-angan selama 1 tahun itu Ramadan semua. Tapi kan itu hadis palsu. Itu hadis palsu. Jadi bagaimana kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk berbahagia, bersyukur, malah berduka. Dan diriwayatkan dari Aisyah, anna Aba Bakrin dakhala alaiha, Abu Bakar pernah berkunjung ke rumah Aisyah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha, sedang kilir di rumah Aisyah. Yauma fitrin wa adha, hari Idul Fitri au adha atau Idul Adha. Wa indaha qainatan tughniyan, dan di rumah Aisyah itu ada 2 tawanan perang wanita, tughniyan yang bernyanyi, bersenandung. Bima tafadat al ansor yauma bu'as, yaitu yang pada satu yang ditawan pada perang Bu'as. Faqala Abu Bakar mengatakan mizmarus syaiton, sampai 2 kali kata Abu Bakar, itu seruling setan.
Nah ini hadis ini kan yang dijadikan dalil haramnya musik. Tapi sayang tuh dilanjutkan. Mung sampai mizmarus sayatin. Nyanyian teh seruling setan. Tuh dilanjutkan dah. Padahal kurang teraskeun deui. Abu Bakar teh ngomong atau berkata nyanyian itu mizmarus sayatin atau syaiton sampai 2 kali. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bersabda, tapakolana teh henteu. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'huma, biarkan mereka berdua untuk bernyanyi-nyanyi, bersenandung. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, innalikulli qaumin, setiap kaum idan mempunyai hari raya. Wa inna idana, dan sesungguhnya hari raya kita hadal yaum, hari ini. Jadi Idul Fitri hari berbahagia, bukan hari berduka. Tah Ustad anu ngadukung turut berduka cita kedah diwartosan. Berduka cita. Pan di sepandukna ada ustadna. Dan di sini turut berduka cita, di sini ustadna. Sugan teh eta nu maotna ustad. Duka tah ustadna apaleun. Jadi Rasul menyuruh agar Abu Bakar membiarkan kesenian. Seninya tidak disebut seni apa. Yang penting mah tentu tidak membuka aurat, dan dulu juga saya sudah bahas kan apa yang seni apa yang yang cocok dilakukan ketika walimah di Bandung. Seni apa Bu? Saya pernah bahas kan. Seni apa Bu pernah dengar? Dulu bertahun-tahun yang lalu ketika contoh berteladan pada Rasul. Pan aya anu ngajawabnya atuh cenah lagu Padang Pasir. Padahal Rasulullah SAW ketika walimah saudah juru riasnya orang Mekah. Ketika walimah nikah dengan Siti Aisyah, walimah teh naon Bu? Walimah teh makan-makan alias resepsi. Padahal akidah apa namanya? Akad nikah nama di Mekah kan Rasul dengan Aisyah teh. Rasul orang Mekah, Aisyah orang Mekah. Tapi walimahna 3 tahun kemudian di Madinah. Maka juru seninya orang Madinah, juru riasnya juga orang Madinah, hidangannya juga hidangan Madinah. Jadi lamun hajatnya di Bandung, nya hidangan Bandung. Juru seni Bandung. Gak usah disuguhan korma. Iya silakan mau pakai lengser. Walimah itu namanya. Jadi mencontoh Rasul itu harus seperti Rasul. Bilisani qaumihi dalam hal dakwah. Rasul juga ketika berhadapan dengan Umayyah bin Khalaf dan pembesar Quraisy, maka pakai jas jubah buatan negeri Sam, wol Sam yang paling mahal, dan naik ontanya Qaswa, humrun ni'am. Humrun ni'am teh unta merah. Unta merah teh kendaraan paling mahal saat itu. Saat itu. Nah, duka Jaguar, duka Lamborghini, duka apa? Helikopter. Tapi ketika Rasulullah mau menemui petani, beliau sengaja menggunakan gamis produk Yaman dan naik himar. Jadi kalau berpakaian mencontoh Rasul itu harus seperti Rasul. Seperti Rasul teh kumaha berhadapan dengan pembesar untuk menghormati para gegeden, maka pakaiannya
Jadi bapak dan ibu walaupun teu aya hadis anu nyarek kanu nikah nganggo kampret, teu aya nu nyarek kan? Ngan teu menghormati atanapi upami undangan nikah nganggo gamis gitu bapak-bapakna. Jadi undangan nikahnya atau kanu maot nganggo jas dasi. Ngalayat kanu maot nganggo jas dasi. Nah itu teh walaupun oleh Rasul tidak disebut modenya, tapi oleh Rasul dipraktekkan, dicontohkan. Meneladani Rasul itu harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Sesuai dengan petunjuk Rasul. Jadi ketika Abu Bakar menghalangi Jariyah bersenandung di rumah Rasul, oleh Rasul biarkan ikut mereka bahagia berhari raya. Selanjutnya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang dikritik. Sekarang kalau semuanya dikritik, mana yang paling tepat? Yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Dan salah satu cara bahagia juga Rasulullah mengatakan bahwa zakatul fitri itu agnuhum antawa fi hadzal yaum, ya, agar orang-orang tak punya berbahagia di Idul Fitri, maka dikasih zakat fitri supaya berbahagia. Jadi ulah bersedih Idul Fitri teh. Nya ari contohna anu bener mah Pak Saipudin sendiri yang bikin. Nah, kalau taqabbalallahu minna wa minkum ini ada dasarnya. Pertama dari Saur bin Yazid. Naon jawabna taqabbalallahu minkum, Bu? Ya. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka, kata Rasulullah SAW menurut Wasilah, na'am taqabbalallahu minna wa minkum kalau banyak, tapi kalau sendiri taqabbalallahu minna wa minka. Taqabbalallahu minna wa minkum, jawabannya na'am taqabbalallahu minna wa minkum. Atau diulangi lagi karena ba'duhum li ba'din. Taqabbalallahu minna wa minka, faqala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Qala Wasilah laqaitu Rasulullah SAW yauma'id faqultu taqabbalallahu minna wa minka, qala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Ini banyak hadisnya, saya kutipkan beberapa macam. Kenapa paling cocok? Selain ada dasarnya tadi beberapa hadis, ada juga hadisnya dhaif, ada juga yang hasan, maka yasuddu ba'duha ba'don, saling menguatkan, sehingga kata Ibnu Hajar al-Asqalani hadisnya hasan. Selain ada dasarnya, jelas lebih sesuai dengan keadaan Idul Fitri dan Idul Adha. Karena apa? Usai melaksanakan ibadah. Jadi pantas kan lamun geus ibadah mah semoga Allah menerima ibadah kita. Sadar betul ada ibadah yang diterima, ada pula yang ditolak. Maka saling berdoa agar semua ibadah diterima Allah. Juga mengandung arti ajakan siap menjalankan ibadah yang lain. Semoga Allah menerima ibadah kita. Kemudian di samping itu, dengan adanya kalimat taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka, memberi isyarat silaturahim itu memang ada pasca Idul Fitri. Kenapa saya berani mengatakan silaturahim Idul Fitri itu ada? Karena eta tadi ba'duhum ba'do. Jadi lako itu bertemu, idal tako, takobala,
taqabbalallahu minna wa minkum, berarti setelah Idul Fitri memang ada pertemuan, makanya ada doa. Nah, persoalannya sekarang seperti apa silaturahim? Apakah cukup? Jelas kalau hikmah silaturahim itu cukup banyak. Antara lain dengan silaturahim, hubungan baik. Ar-Rahim itu mu'allaqah bil arsh. Taqulu man wasolani wasolahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Rahim, kasih sayang itu nyantel ke arsy. Barang siapa yang menyambung silaturahim, maka channel kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memutuskan silaturahim, maka channel kita dengan Allah putus. Dalam hadis lain juga banyak, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi sesama tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin disayangi Allah, sayangilah sesama. Sama halnya, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah itu sebagai penolong seseorang selama orang itu menolong sesama. Kan banyak kita suka bicara, kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, rajin-rajinlah berdoa. Padahal kalau di dalam hadis mah, kalau ingin mendapat pertolongan Allah, rajin-rajinlah menolong. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Kalau ingin ditolong Allah, tolong sesama. Kalau ingin dicintai Allah, cintai sesama. Syukur juga harus dua jalur kan? Man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia itu belum jadi bersyukur kepada Allah. Dan di sini dalam hadis Ar-Rahim itu mu'allaqah. Kasih sayang Allah tuh nyantol channelnya ke arsy. Kalau kita memutuskan silaturahim, putus dari arsy Allah. Kemudian Rasul juga bersabda, man sarrahu ayyub sato alaihi rizquhu au yunsa'a fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan dijembarkan rezeki dan dipanjangkan usia, sambunglah silaturahim. Nah, sekarang seperti apa silaturahim yang harus kita wujudkan? Kita lihat pamannya surat Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka karena rahmat dari Allah engkau berhati lembut. Andaikan engkau berkeras kepala, maka orang-orang atau sahabatmu akan berlarian menjauh. Saya katakan faddon golidol kolbi itu keras kepala, karena kalau diterjemahkan keras hati positif. Ya, keras hati makan positif, artinya mun bahasa Sunda mah keras hati teh kahayanganna kuat. Makanya walaupun kolom itu bukan kepala, tapi bahasa Indonesia mah gitu, bedegong teh keras kepala bukan keras hati. Adon golidol qalbi lan fadu pasti lalumpatan sahabat.
Tapi karena Rasulullah itu berhati lembut, lintalahum, karena rahmat Allah, sehingga tidak pada lari sahabat itu walaupun takut dimarahi. Kan historis. Kenapa saya cantumkan ayat ini sebagai ayat silaturahim? Karena ini turunnya pada tahun ketiga Hijriah pasca perang Uhud, bulan Syawal. Kan bulan Syawal teh ada yang mengatakan tanggal 6, ada yang mengatakan tanggal 7 Syawal. Itu terjadi perang Uhud. Kemudian dalam perang Uhud itu kan ada yang melanggar disiplin, yaitu pasukan sniper, penembak jitu yang di Jabarumat, yaitu tidak disiplin, turun tidak menaati Rasul, sehingga kaum muslimin menderita kekalahan. Nah, ketika Rasul sudah konsolidasi pasukan, banyak sahabat yang bersalah itu ketakutan, takut dimarahi oleh Rasul. Tapi justru Rasulullah SAW berhati lembut, memaafkan dan memohonkan ampun. Nah, maka ayat ini memuji Rasul karena rahmat Allah. Makanya menurut saya ayat 159 itu ayat silaturahim. Apa yang harus kita kerjakan? Minimal 7 langkah silaturahim berdasar ayat. Pertama, saling sayang menyayangi berdasar rahmat ilahi, seperti tersirat pada kalimat fabima rahmatin minallah. Kedua, bersikap, berucap dan bertindak lemah lembut pada sesama muslim, lintalahum. Sebab kalau ucapan yang keras, ucapan yang garihal itu dibenci batur. Siapapun orangnya tidak senang mendengar ucapan-ucapan yang keenak didengar. Beda orang yang lemah lembut, ucapannya lemes, ucapannya halus. Lintalahum. Ketiga, jangan keras kepala, ulah bedegong. Karena bisa dijauhi. Orang yang keras kepala itu biasanya dijauhi. Orang yang kumaha aing, asa aing uyah kidul, mulak cangkeng dina irung. Salis nulak cangkeng, nulak irung. Itu dijauhi. Keempat, memberi maaf kepada orang yang melakukan kesalahan serta memohonkan ampun, istighfar untuk mereka. Kecuali kalau kita penegakan hukum, silahkan memaafkan dosanya, hukum tetap berjalan, boleh. Jadi itu mah dalam rangka pelajaran ari hukuman mah. Ulah narkoba bahaya dimaafkan, bebaskan gitu. Karena kasih sayangnya harus berrahmat, berdasar rahmat Allah, penegakan hukum. 5, banyak musyawarah, wasyawirhum fil amri. Silaturahim itu harus banyak musyawarah. Orang yang tidak pernah musyawarah, jangankan dengan orang lain, dengan suami aja bu, istri dengan suami tanpa musyawarah dulu, itu sering timbul permasalahan, atau suami tanpa musyawarah istri. Makanya bapak pada namihan istri musyawarah heula. Mau dibikin Musyawarah heula. wajib musyawarah. Wajib. Mau jadi. Kalau bapak henteu bebeja heula, ka istri pertama ujung gaduh istri, sepanjang tidak diketahui oleh istri sah nikahnya. Tapi kalau istri pertamanya tahu dan menggugat, bisa dibatalkan oleh pengadilan. Karena nikah itu harus secara ma'ruf, bukan secara sah. Makanya bu, upami aya suami nikah deui tanpa izin, gugat we ka pengadilan tong diantep. Sabab lamun diantep tetap sah. Tapi lamun digugat bisa dibatalkan. Lamun teu digugat mah jadi sah we, tenang. Masukkan.
Masukkan. Sakaidean. Memang hukum di Indonesia gitu. Jadi kan harus izin istri pertama. Jadi artinya kalau tidak izin istri pertama, maka artinya bisa dibatalkan ketika digugat. Kalau tidak menggugat, pengadilan menganggap setuju. Diamnya setuju. Diam itu setuju. Jadi kalau tidak pernah menggugat itu sama dengan setuju. Nah, kalau mau membatalkan, gugat. Karena nikah maupun cerai harus secara ma'ruf. Jadi hukum yang kita dijalankan oleh kita itu bukan hanya Quran Sunnah, Bu. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu hukum yang dibuat oleh yang berkuasa sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Apakah syarat izin istri pertama itu bertentangan dengan syariah? Tidak. Karena di dalam syariah tidak ada larangan, tidak ada perintah. Maka itu syarat tambahan buatan ulama. Jadi itu jadi aturan hukum. Jadi fikih gitu. Jadi fikih itu bedanya syariah dengan fikih. Makanya musyawarah aja Pak kalau mau. Nah, mami deui ka istri. Izinan. Minta izin. Hah? Ya kalau teu izin ya bikin syarat naon atuh badami gitu. Eta hayang nanambahan teh karena naon? Hayang nu geulis, geulisan nu aya. Service day. Iya, service day. Bawa ke salon sugan tiap minggu sekali. Tune up nya hayo digogoreng ai diurus henteu. Pan eta rusakna teh ku bapak keneh. Kusaha tuh rusakna? Ari istri urang ayeuna hayang seperti dulu, da moal kuat atuh bapak ge sok. Nya lamun istri bapak teh hayang seperti baheula we kitu keur parawan keneh, moal kuat bapak ge. Sama ibu ge. Suami teh hayang jag-jagna teh cara baheula keur bujangan, moal katadah. Mata eta mah kolot seimbang we gitu. Musyawarah, balance, musyawarah. Kemudian yang keenam, berpegang teguh atas kesepakatan yang telah dijanjikan. Sebab melanggar kesepakatan itu bisa mengganggu silaturahim. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan ketujuh, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ceritanya kan Rasul ini sedang di Masjid Nabawi. Ada seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini ingin menjadi manusia terbaik yang dicintai oleh Allah dan ingin beramal yang paling baik dicintai oleh Allah." Maka Rasul menjawab, "Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Wa ahabbul a'mal ilallah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an, wala an amsya ma'a akhin fi hajatin ahab ilayya min an a'taqifa fi hadal masjid," yakni Masjid Al-Madinah syahran. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama. Amal yang paling dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, memberikan kebahagiaan kepada sesama muslim. Au taksifu anhu kurbah, mengatasi kesulitan, kararepet. Au taqdi anhu dainan, mangmayarkeun hutang. Au tatrud anhu ju'an, mere makan kanu lapar. Wala an amsi ma'a akhin fi hajatin, aku pergi demi membantu sesama lebih aku cintai dibanding dengan iktikaf di masjid ini 1 bulan.
Jadi bagi yang tidak iktikaf, ini solusinya. Pertama, Akan lebih baik. lebih baik bahkan. Komo. Nah, pedit. Makanya silaturahim berdasar hadis ini pertama memberi manfaat kepada sesama manusia. Habun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Kedua, memberi kebahagiaan pada sesama muslim. Habul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Ketiga, mengatasi kesulitan dan membebaskan kesusahan. Taksifu anhu kurbah. Keempat, takdi'an hudainan, mangmayarkeun hutang. Kelima, memberi makan orang yang lapar. Itu silaturahim. Keenam, memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan bantuan. Itu lebih baik dari iktikaf 1 bulan. Iktikaf 1 bulan mabu 60 juta biayana di Masjid Nabawi. Maning 60 juta dibagikan kanu butuh. Itu lebih tinggi daripada iktikaf. Ketujuh, menyeimbangkan ritual dan sosial. Seperti tadi. Oleh Rasulullah dibandingkan antara ibadah ritual dengan sosial. Itu memberikan dorongan supaya ibadah ritual dengan sosial tuh harus seimbang. Makanya saya suka ngeritik para pembimbing haji nu bolak-balik ke masjid jeung pembimbing umroh. Kenapa? Rasul mah ketika jadi pembimbing haji mung 3 kali ke masjid haram nage. Tawaf kudum pertama, kedua tawaf ifadah, ketiga tawaf wada. Nu sanesna mana? Di ditua. Itu menggambarkan pembimbing. Pembimbing ini kan itu terbayar ke jamaah itu. Aya bolak-balik ke masjid sorangan. Jamaah cul. Disangkana teh ibadah. Padahal yang namanya ibadah pembimbing itu membimbing. Hanya saya sering kritik. Coba aja bayangkeun Bu. Jamaah haji teh 3 juta. Nu ka Mekah teh upami musim haji teh pembimbingna teh sabeus hiji. Berarti 3 juta dibagi 50. 5.000. 50 500.000 genep ratus ribu. Genep 10.000. Lamun pembimbing hayeuh we ka masjid eta Masjidil Haram pinuh ku pembimbing unggul. Pantes atuh loba jamaah haji jeung umroh teu kabagian tempat. Da pinuh ku pembimbing. Banyak. Jadi kadang-kadang kita merasa, Mbak, matak abdi mah pame ngabimbing umroh, ibu ai karaudoh tong lila teuing. Ah, Pak Ustad, pan urang ngadoa husu eta batur ngantai. Bejakeun we ka Allah, ya Allah abdi teh betah keneh di raudoh, tapi eta batur ngantai abdi bade di dieu atau saya sakedap engke we ngadoana di ditu dikabulkeun we ditu ge gitu. Sebab sanes milik urang. Itu banyak di kita itu monopoli milik sesama dimonopoli. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meridhoi? Itulah mungkin salah satu sebabnya Rasul menandaskan di Masjid Nabawi. Kamu menolong batur itu jauh lebih unggul tibatan iktikaf di dia 1 bulan. Keseimbangan. Mangga ibu-ibu sakitu nu pihatur salajengna bilih aya anu bade ditaroskeun. Mangga walhamdulillahirabbil alamin.